Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar perkataan firman Tuhan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan kita mungkin bertanya, apa maksudnya? Dan mengapa dosa ini tidak bisa diampuni selama-lamanya? Saudara-saudara, kalau kita melihat di kitab Injil Markus, pasal 3 ayat yang ke-28 sampai 29, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas mengatakan, jikalau seorang menghujat artinya menghina, mencela, menolak Roh Kudus, ia tidak bisa diampuni selama-lamanya. Dan dikatakan ia berbuat dosa kekal. Kalau kita melihat latar belakang kata-kata menghujat Roh Kudus di ayat ini, yaitu ketika Tuhan Yesus sedang mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Kudus, maka datanglah ahli-ahli Taurat dan mereka menuduh Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan. Dan mereka mengatakan Tuhan Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa penghulu setan. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Kudus. Justru mereka menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bahwa itu adalah kuasa penghulu setan. Nah, saudara-saudara, itulah kenapa muncullah kata-kata di ayat yang ke-29 menghujat Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya? Artinya tidak bisa diampuni lagi, dan dikatakan ia bersalah karena berbuat dosa kekal. Kenapa tidak bisa diampuni? Kenapa orang yang menghujat Roh Kudus tidak lagi ada kesempatan untuk diampuni? Nah, saudara-saudara, jawabannya kita akan melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, di kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-5. Tuhan Yesus mengatakan, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, dia harus dilahir barukan. Dia harus dilahir barukan agar bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga yaitu harus lahir baru. Dan cara agar bisa orang tersebut dilahir barukan yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya, salah satunya melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Orang bisa bertobat dari dosa-dosanya, mengenal Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena pekerjaannya sendiri, bukan karena kemauan orang tersebut sendirinya, bukan, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Kita sebelumnya ya sudah mati di dalam dosa, ya kita hidup di dalam dosa dan akan binasa. Jadi kita tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan kecuali Roh Kudus menerangi hati kita, melahirbarukan kita. Jadi kuncinya adalah Roh Kudus. Agar kita bisa dilahirbarukan, Roh Kudus harus ya bekerja di dalam hati kita. Dan itulah syarat agar kita bisa nantinya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita melihat lagi di kitab Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-5 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, dan kalau ia datang,
ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan di sini tugas daripada Roh Kudus, ya, ketika diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus, yaitu salah satunya menginsafkan dunia. Menginsafkan artinya menyadarkan, mempertobatkan dunia akan dosa. Jadi seseorang bisa insaf, bisa sadar dan bertobat dari dosa-dosanya, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa datang kepada Tuhan Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kuncinya adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan orang tersebut, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa insaf, tidak akan pernah bisa bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita melihat begitu pentingnya pekerjaan Roh Kudus ya bagi kita agar kita bisa bertobat, agar kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus harus bekerja dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti kunci. Ya, kalau kita masuk ke dalam rumah, kita harus pegang kunci agar kita bisa membuka rumah tersebut. Nah, kalau kunci tersebut kita buang, ya, maka kita tidak akan pernah bisa ya masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, demikian juga kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, karena syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu Roh Kudus harus menerangi hidup kita, harus memperbarui hidup kita, harus mempertobatkan kita. Nah, kalau kita menghujat, menolak Roh Kudus, itu berarti kita juga menolak bahwa kita bisa bertobat, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan Yesus karena kita menghujat Roh Kudus, karena kita menolak Roh Kudus. Nah, jadi kita bisa mengerti betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus ya bagi orang-orang berdosa agar bisa bertobat, percaya Tuhan Yesus. Ya, itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan jikalau seseorang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak diampuni. Nah, karena itu berarti dia tidak punya kesempatan untuk bertobat atau percaya Tuhan Yesus. Karena dia menolak Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bisa mempertobatkan dan membuat orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apakah kita orang-orang Kristen bisa menghujat Roh Kudus? Jawabannya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kita sudah terima Roh Kudus. Makanya kita bisa bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, kita bisa saja mendukakan, membuat Roh Kudus menjadi sedih. Ya, ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tidak taat firman Tuhan, kita secara tidak langsung membuat Roh Kudus bersedih. Nah, jadi kita orang-orang Kristen bersyukur Roh Kudus telah melahirbarukan kita sehingga kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa punya jaminan keselamatan. Dan dalam kehidupan kita, mari kita sungguh-sungguh hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Nah, itulah pembahasan mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena Roh Kuduslah yang bisa membuat orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.